Haleluya. Shalom brother dan sister semuanya. Shalom brother dan sister semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa yang merasakan luar biasa dari Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Haleluya, mari kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita ingin mendengarkan suara Tuhan, siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami sekali lagi untuk kami boleh datang kepadamu, berkumpul Tuhan. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Untuk kami juga boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat penuh ya Bapa, Engkau yang beracara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian. Karena Tuhan sudah baik, Tuhan sudah setia bagi setiap kita. Amin. Kita mau datang, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan baik, katakan Tuhan setia, katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Sebab penyertaan-Mu sempurna Yesus Tuhan. Engkau baik. Oh haleluya. Kami puji kebaikan-Mu Tuhan. Oh Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Sebab Kau setia, penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu ada bagi kami. Haleluya. Puji, kami bersyukur. Karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu, Engkau setia Tuhan, Engkau baik. Aku bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan, kami puji kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan.
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus, Yesus, ya Yesus, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari puja Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, oh, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, yes Lord. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah. Oh, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Oh, mari sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, penuhi tatamu dengan puji-pujian. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Oh, sembah dan puji,
dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuji. Mari sembah, sembah Yesus. Engkaulah Allah kami, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji dan tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang layak Tuhan, layak dipuji, layak terima hormat kami. Oh, sembah, sembah. Haleluya. Dengan mulut kami berseru Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya. Engkau Allah perkasa. Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Allah yang besar, Allah yang layak disembah. Ya rabasiki ya rabais. Haleluya. Oh haleluya. Jesus, we worship you Lord. We worship you Jesus. You are so great Lord. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuat. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan,
hanya Kau yang layak ku. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Sebuah keputusan yang terbaik. Kami berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ada kekuatan yang baru. Ada semangat yang baru Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir. Amin. Setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah, Engkau berkati Tuhan. Engkau meteraikan kami semua Tuhan. Jangan lewatkan kami, Engkau meteraikan kami, setiap pribadi dimeteraikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar kami ada di masa-masa yang sulit. Kami mau semakin sungguh-sungguh, semakin setia sama Tuhan. Biar apa yang ada dalam hati hamba-Mu ini Tuhan, boleh hamba-Mu bagikan kepada semua yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Kau yang berkata-kata Tuhan kepada kami, buka telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap untuk mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Silakan duduk saudara. Bagaimana kabarnya semua? Baik, sehat? Yes. Baik, sehat semuanya. Yang sehat boleh lambaikan tangan. Yes. Yang baik-baik saja lambaikan tangan. Hari-hari ini hari-hari yang mengerikan. Saya nggak tahu saudara ngerti atau tidak. Buat kita yang hobi baca berita, dengar berita, lihat berita, bahkan punya teman-teman atau komunitas yang ngerti. Hari-hari ini mau saya katakan hari-hari yang sangat kritis. Waktu saya baca berita, kalau saya baca berita bukan cuma berita nasional ya, berita berbahasa Inggris juga, itu lebih vulgar ngomongnya. Hari-hari ini hari-hari yang kritis, sangat kritis. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan ya, what to do. Yang pertama, nah waktu saya lagi siap khotbah ini ya Tuhan ingatkan saya bahwa berita-berita itu nyata, ya, itu fakta terjadi di sekitar kita. Walaupun sekali lagi saya katakan kita bersyukur kita hidup di Indonesia yang secara ekonomi masih lebih oke dibanding negara lain. Saya punya teman-teman yang ada di Amerika, mereka juga sudah bilang taman-taman di Amerika yang dulu bagus itu sekarang sudah dipenuhi oleh homeless, tunawisma yang gak punya rumah. Jadi hari-hari ini kalau ngomong Amerika itu dulu, sekarang Amerika udah gak sebagus dulu gitu ya. Udah begitu banyak homeless, kriminalitas tinggi. Nah sekarang sekali lagi walaupun kita bersyukur kita tinggal di Indonesia yang secara
ekonomi masih oke, saudara masih bisa makan, masih bisa ngafe. Nah tapi kita harus siap. Sekarang buat tuduh, nomor 1 tidak lain dan tidak bukan Yeremia 33 ayat 3. Saudara harus, ya saudara catat lah ya. Karena saya nggak tahu kenapa, ini pesan spesial. Ini bukan cuma khotbah, tapi saya pengen saudara ngerti banget. Yeremia 33:3 ayat yang gak asing buat kita, berserulah kepadaku. Makanya poin nomor 1 saya kasih judul, berseru, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Maksudnya apa sih berseru? Hari-hari ini tambah serius sama Tuhan. Tambah serius. Karena saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pelayan Tuhan, dan Tuhan juga bawa saya lingkupnya nggak cuman jemaat lokal, dan saya menemukan bahwa hari-hari ini walaupun masalah begitu banyak, krisis ada di depan mata, tetapi saya mau katakan unfortunately begitu banyak orang juga meninggalkan Tuhan. Nah ini mengerikan. Makanya sekali lagi saya ngomong ini bukan khotbah ya, ini kayak seorang bapak nasihatin anak-anaknya. Berseru sama Tuhan, sungguh-sungguh berseru. Di sini dia ngomong, aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan bukan Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Jadi waktu kita sungguh-sungguh berseru, enggak dicuekin loh, beneran. Enggak dicuekin, dan saya mengalami itu dalam hidup saya. Waktu kita berseru sungguh-sungguh, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan ajaib pertolongan Tuhan nyata. Berikutnya, Mazmur 55 ayat 16. Daud berkata, aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Jadi hari-hari ke depan, mungkin mayoritas saudara-saudara kan masih sekolah ya, masih studi, jadi nggak terlalu berasa. Tapi saudara yang sudah kerja, saudara yang sudah punya tanggung jawab, yang punya bills yang harus dibayar, harus punya pasangan yang dinafkahi, keluarga yang dinafkahi, berat, hari-hari ke depan ini berat. Tetapi Tuhan ngomong, berseru. Karena kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Next, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ada lagunya tuh ya, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Jadi ngomong diselamatkan bukannya cuman yang tadinya mestinya masuk neraka jadi masuk surga doang. Tapi saya mengalami dalam hidup ini, berseru Tuhan, misalnya nih, Tuhan gak punya uang, tetap lo bisa hidup. Berseru, Tuhan sakit, berseru kepada Tuhan, terus Tuhan sembuhkan. Jadi definisi berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, bukan cuma secara spiritual masuk surga, enggak. Tapi saya mengalami karena Tuhan menjanjikan berkat itu bukan cuma spiritual blessings, tapi juga Tuhan menjanjikan pemeliharaan selama kita hidup. Tuhan juga menjanjikan providensia selama kita hidup. Providensia jadi lupa. Bukan pemeliharaan, penyediaan selama hidup. Jadi poin nomor 1 yang saya mau sharingkan kepada saudara, yuk makin sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Makin sungguh-sungguh. Beneran loh, makin sungguh-sungguh. Dan tadi saya kasih tahu juga pengalaman saya, hari-hari ini begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan, begitu banyak alasan lah, macam-macam, saya nggak usah ngomong, alasannya macam-macam. Nah hari-hari ini iblis itu juga lagi kerja keras. Hari-hari ini iblis juga tahu waktunya makin singkat.
Karena iblis tahu waktunya makin singkat. Iblis kerja keras. Sekali lagi saya nggak tahu saudara ikutin berita atau tidak, tapi buat saya yang baca berita, saya kaget. Karena hari-hari ini kayaknya iblis lagi menuai banyak. Jadi saya ngelihat kayaknya iblis, malaikat pencabut nyawa ini juga tahu waktunya singkat. Karena waktunya singkat, ingat dia tahu satu kali kelak dia akan dipenjara di neraka. Dan dia nggak mau dipenjara di neraka sendirian. Dia mau ngajak ciptaan Tuhan yang paling mulia, yaitu kita. Nah caranya gimana? Yang lengah disikat. Ya saya nggak tahu yang di Kanjuruhan itu berapa banyak orang yang sudah percaya Tuhan. Tapi yang di Itaewon, wah saya waktu baca ini jalan tol ke neraka nih. Waduh, makanya saya ngomong orang Kristen tidak boleh merayakan Halloween. Tidak boleh. Karena Halloween adalah perayaan kemenangan roh jahat. Bayangin orang Kristen yang sudah ditebus dari roh jahat, ngerayain kemenangan roh jahat. Makanya saya ngomong deh, apapun alasannya, ini cuman kostum kok. Ya kalau cuman kostum, kenapa mesti Halloween? Dan kalau kostum, kenapa kostumnya representasi kuasa jahat? Tanduk, itu semua sudah ada di Alkitab. Bertanduk, kayak kambing, itu di Alkitab semua ada loh. Saya nggak perlu punya penglihatan, punya pengalaman ngelihat setan. Itu di Alkitab semua ada, sudah dijelaskan kok. Makanya saya minta saudara Hope Church, tidak ada satupun dari kita yang ngerayain Halloween. Nah makanya kembali kita ke topik kita. Yuk hari-hari ini makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Beneran loh. Nah dari tadi kita ngomong berseru kepada Allah, tapi saya mau lebih detail lagi, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saya mau lebih dalam lagi, ngomong berseru kepada Allah itu bukan cuma ngomong doang, berseru-seru. Tuhan tolong, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau ngomong berseru-seru, ya jadilah doer, jadilah pelaku firman. Karena hanya yang melakukan kehendak Bapa yang diselamatkan. Oleh karena itu, saya mau bawa kita lebih dalam lagi. Bukan cuma berseru, jadi orang berbuat dosa, tapi berseru-seru Tuhan, Tuhan. Ya Tuhan bilang ngapain lu teriak-teriak doang. Dalam kitab Amos, Tuhan marah besar sama orang Israel. Orang Israel menaikkan doa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Doa pujian kepada Tuhan, itu kan tagline-nya GBI banget kan, doa pujian kepada Tuhan. Tapi waktu di kitab Amos, Tuhan berkata, aku muak dengan ibadahmu. Wah itu waktu saya belajar kitab Amos ngeri ya. Karena apa? Saya sebagai gembala, sebagai pelaku ibadah gitu ya. Jangan sampai waktu kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan ngomong aku muak. Kenapa Tuhan bilang muak? Karena ternyata dalam perjanjian lama, khususnya zaman Nabi Amos, terjadi yang namanya orang yang menyembah Tuhan, tetapi kelakuannya di luar sana, bikin sakit hati manusia lain, bikin kepahitan manusia lain. Jadi orang-orang ngelihat, ih orang Kristen kok hidupnya kayak gitu sih. Dan waktu saya baca kitab Amos, sorry to say, it is happening today.
Orang yang berasa pelayanan, orang yang berasa aktif di gereja, malah tingkah lakunya nyebelin. Malah tingkah lakunya bikin orang luar sana sebel sama gereja, sebel sama orang Kristen. Jadi kalau hari ini misalnya Tuhan ngomong, aku benci, aku muak dengan penyembahanmu. Sorry, saya bukan Tuhan. Tapi karena saya belajar Alkitab, saya ngomong kalau Tuhan hari ini ngomong, pantas banget. Karena ternyata banyak orang yang di gereja kayaknya hebat, tapi di luar sana menyakiti hati orang lain. Nah jadi kembali ke Matius 7:21, yang diselamatkan bukan hanya yang teriak-teriak Tuhan, 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 tapi yang melakukan kehendak Bapa. Maleakhi 3:18. Saya suka banget ayat ini. Di sini ngomong kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi saya percaya banget, super percaya banget sebelum the end of everything, sebelum kiamat, Tuhan akan sungguh-sungguh menampilkan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya dunia melihat bahwa ini loh bedanya orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh. Makanya saudara kalau selama ini sungguh-sungguh sama Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan akan sungguh-sungguh membuat perbedaan antara kita dengan dunia. Dunia makin terpuruk, tapi anak-anak Tuhan bukan cuma tidak terpuruk, sebaliknya malah jadi berkat buat banyak orang. Dunia makin habis, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan akan diangkat Tuhan terus naik. Saya mau secara spesial mengangkat ayat ini, Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Terus kalimat terakhir ngomong apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi menjelang hari Tuhan yang mendekat, salah satu barometer yang bisa kita lihat adalah orang-orang yang semakin tidak suka fellowship. Pertemuan bahasa Inggrisnya fellowship kan? Saya nggak nyindir siapapun ya, enggak. Tapi buat yang suka melakukan pertemuan-pertemuan ibadah, saya mau ngomong, you are in the right place. Jadi kalau saudara ngelihat flow-nya, dari awal saya ngomong berseru, tapi nggak cuma berseru, harus menjadi pelaku, dan salah satunya menjadi pelaku adalah datang ibadah. Datang ibadah dong. Dan tadi juga sudah sempat saya katakan, nggak cuma ibadah, tapi apa? Seluruh kehidupan kita. Nanti kita akan masuk situ. Ayat berikutnya dulu. 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan, fellowship dengan Tuhan jeripayahmu enggak sia-sia. Jeripayah enggak sia-sia. Saya anak pendeta dari kecil dan memang saya ngerti sometimes too much. Tapi orang tua saya mendidik saya untuk ayo ikut. Walaupun saya merasa saya enggak ketemu gunanya apa. Beneran. I don't feel what is the benefit. I cannot find the benefit. Tapi orang tua saya maksa. Ayo. Tapi hari-hari ini saya merasa bahwa apa yang dulu dipaksa itu ada gunanya. Gunanya apa? Setidak-tidaknya firman yang disampaikan itu tidak sia-sia. Jadi saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
Masa ibadah hitung-hitungan sih sama Tuhan? Saking manusia suka hitung-hitungan, Tuhan ngasih ayat ini. Tidak sia-sia. Pasti Tuhan akan balas kok. Ya mengerti kata Yesus. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah jadi saya mau tarik luas nih. Ternyata berseru itu nggak cuma ngomong, berseru, tapi ayo melakukan kehendak Tuhan. Ayo setia ibadah, setia dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kita kembali ya, berseru bukan cuma ngomong tapi ada action. Melakukan kehendak Bapa, setia dalam beribadah, setia dalam pertemuan-pertemuan. Dan poin yang terakhir dalam berseru kepada Tuhan, kepada Allah adalah marilah jadi berkat dalam hidup ini. Jadi jangan cuman, oke, kalau gitu gue setia dalam ibadah kayak tadi ya, orang Israel di kitab Amos, ibadahnya jago tapi di luar sana gak jadi berkat. Karena di sini dikatakan persembahkan hidup, seluruh hidup nih. Gak cuman hari Minggu 2 jam, tapi seluruh hidup persembahkan kepada Tuhan. Oh berarti semua jadi full timer dong? Enggak, makanya saya kan gak suka istilah full timer itu ya. Kenapa? Karena kita semua ini full timer. Jadi jangan dianggap full timer itu cuman yang kerja di gereja atau di organisasi gereja. Enggak, kita semua ini full timer. Ingat, status kita anak Tuhan full time. Yang mengerti kata Yesus. Terus kudus. Nah ini spesial nih saya mau ngomong. Jaga kekudusan ya saudara. Karena dalam kitab Yeremia dikatakan, penghalang antara kita dengan Tuhan itu dosa kita. Nah kalau kita tahu kita sedang menghadapi masa-masa sulit, terus kita butuh Tuhan kan? Kita butuh Tuhan gak? Butuh. Nah kalau kesannya Tuhan tidak mendengar doa kita, kesannya Tuhan tidak menolong, Tuhan udah ngomong, yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan, itu dosa kita. Makanya penting banget hidup kudus. Supaya tidak ada yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Yang mengerti kata Yesus. Yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Masih ada waktu, kita lanjut nomor 2. What to do. Di hari-hari ini, tadi nomor 1 bicara tentang spiritual, oke, yes. Tapi saudara kenal saya kan, saya nggak puas gitu kalau ngomong spiritual doang. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nomor 2, what to do nih, kita menghadapi masa-masa yang sulit di depan. Lukas 3 ayat 14, saya pakai kata-kata yang saya garis bawahi aja, cukupkanlah dirimu. Bahasa Inggrisnya lebih keren, contentment. Hari-hari ini saya kan masih manusia juga, walaupun istilahnya pendeta, istilahnya khotbah, saya masih manusia juga. Jadi kalau ngelihat apa kepengenan juga. Ngelihat apa, pengen juga. Ngelihat apa, pengen juga. Tapi saya mau kasih tahu ya, jangan ngutang. Jangan ngutang. Kalau belum mampu beli, ya nggak beli. Itu kan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Berapa banyak orang mengalami penderitaan demi penderitaan karena ngutang. Karena pay letter, karena pinjol, angsuran, dan sebagainya. Next. Rasul Paulus ngajarin anak didiknya, namanya Timotius.
Rasul. Saudara kalau baca kitab Timotius itu enak. Karena itu bentuknya surat. Jadi bukan khotbah, tapi nasihat. Jadi waktu baca kitab Timotius itu kayak seorang bapak ngomong sama anaknya. Nah, Paulus ngomong sama anaknya, ngomong asal ada makanan, pakaian, cukup. Nah ini beda banget kan sama yang diajar oleh dunia, konsumerisme, hedonisme luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan cukup, contentment, rasa cukup. Dan saya mau katakan rasa cukup itu mahal harganya sekarang. Karena dunia ini ngajarin, ayo lagi, more. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah. Jadi poin nomor 2 yang saya mau sharing buat saudara, how to prepare, apa yang akan kita hadapi nih hari-hari ke depan. Cukupkanlah dirimu. Cukupkanlah. Ini saya ngomong bukan buat saudara nih, saya ngomong mental juga buat saya juga. Karena saya manusia yang punya banyak pengen. Ini saksi hidupnya nih. Dari tadi dia senyum-senyum aja. Pengen ini. Nanti liburan pengen kemana. Anak-anak aja saya udah nanya, liburnya kapan gitu ya. Kenapa? Pengen jalan-jalan. Tapi siap khotbah ini Tuhan ingatkan, cukupkanlah dirimu. Hari-hari depan nih kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Jadi poin nomor 2, yuk kita sama-sama punya rasa cukup. Saya cari-cari di Alkitab ya, ternyata Alkitab tidak pakai kata hemat. Karena hemat itu orang bisa punya tendensi jadi pelit. Kan dikhotbahin hemat, jadi kalau ada yang minta tolong nggak mau dibantu, kan hemat. Ketiga, masih ada waktu sedikit, yang ketiga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Jadi poin nomor 3, jangan males gitu loh. Jangan males. Yuk kerja. Tadi pagi sebelum ibadah ketemu sama Felix di bawah, ngobrol singkat. Orang kalau nganggur itu stres. Tapi kalau sibuk juga stres. Betul ya? Tapi mendingan stres sibuk daripada stres nganggur. Ratapan 3:27, ayat yang sudah berapa bulan lalu kita sama-sama dapat juga. Baiklah seorang pria, enggak cuma pria, kita semua mumpung masih muda berjuang. Mumpung masih muda berjuang. Jadi poin nomor 3, selama masih ada kesempatan, yuk kerja. Jangan males, berusaha, mumpung masih ada waktu. Nanti sudah waktunya habis, atau waktunya sudah tidak ada, kitanya udah ngap-ngap, udah gak bisa kerja. Keempat, ngebut aja. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan menghadapi hari-hari yang kelam ini? 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah. Jadi walaupun suasananya tidak baik, ingat jangan sampai sukacita kita hilang. Bersukacita. Kapan bersukacitanya? Senantiasa. Selalu sukacita. Jadi nanti ada keadaan ekonomi yang kurang baik, mungkin ada keadaan politik yang kurang baik, apapun itu, bersukacita. Mazmur 40 ayat 17, saya senang banget ketemu ayat ini. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari Tuhan. Jadi ada hubungannya sama poin nomor 1.
Kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita akan memperoleh namanya kegembiraan dan sukacita, happiness and joy. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi kelihatan gitu ya, orang yang happy dan tidak itu kelihatan dari mukanya. Berseri-seri. Senyum dong. Senyum. Betul. Berseri-seri. Berikutnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Minggu lalu kami sekeluarga kan ke Sukabumi ketemu gembala yang ada di Sukabumi, ngobrol-ngobrol. Saya kaget tuh, saya dan Pastor Lina kaget. Gembalanya sudah senior banget, 70 tahun lebih, 70 something ya, 72. Nah 20 tahun yang lalu, jadi masih umur 50-an, beliau kena stroke. Dan kena stroke-nya enggak nanggung-nanggung, 3 kali kena stroke. Kena, terus berapa bulan kemudian kena lagi, berapa bulan kemudian kena lagi. Dan dia bersaksi, ternyata ayat ini benar-benar ya dan amin. Kalau dia lagi pikiran, dia lagi stres, ngomongnya cadel. Karena pernah kena stroke 3 kali. Nah tapi waktu dia lagi sukacita, ngomongnya bisa lancar. Jadi waktu kita berdua dengar, bener ya ayatnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya poin nomor 4 yang saya sharingkan kepada kita semua hari ini, stay joyful. Apapun yang terjadi, tetap sukacita. Jangan izinkan iblis mencuri sukacita kita. Dan yang terakhir, puji Tuhan habis bisa ya. Yang terakhir buat hari ini, nomor 1, sungguh-sungguh sama Tuhan. Nomor 2 apa tadi? Cukupkanlah dirimu. Nomor 3, rajin berusaha. Nomor 4, bersukacita. Nomor 5, ayat yang gak asing lagi buat kita, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur. Mengucap syukur. Dalam segala hal mengucap syukur. Nah poin nomor 4 dan nomor 5, itu seingat saya pernah khotbahkan. Saya nggak tahu saudara ingat atau tidak, mungkin juga perlu saya khotbahkan lagi. Nomor 4 itu joy, nomor 5 itu enjoy. Sukacita bicara tentang joy, mengucap syukur bicara tentang enjoy, joy and enjoy. Jadi joy and enjoy itu ada hubungan yang sangat erat. Kalau kita nggak joy, kita nggak bisa enjoy. Sebaliknya kalau kita tidak enjoy, kita juga nggak bisa joy. Makanya sukacita dan mengucap syukur itu sesuatu yang erat. Dan berkali-kali saya ngomong, saya nggak tahu saudara ingat atau tidak, apapun yang kita lakukan, kita harus enjoy. Termasuk dalam pelayanan. Waktu kita melayani, kita harus enjoy dengan pelayanan kita. Kita harus menikmati pelayanan kita. Gimana kita minta orang untuk menikmati pelayanan kita, kita sendiri yang melakukan tidak menikmati. Makanya nomor 4 joy, nomor 5 enjoy, mengucap syukur. Tuhan mau kita menjadi orang yang suka mengucap syukur. Ada kuasa dalam mengucap syukur, ini juga udah saya khotbahin. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Saudara boleh baca nih ayat-ayatnya. Tuhan Yesus tengking-tengking? Enggak. Tuhan Yesus ngambil roti dan ikan itu, terus ngomong apa? Mengucap syukur. Jadi ada kuasa loh dalam mengucap syukur.
Nah saya rangkum ya, 1, 2, 3, 4, 5, khususnya buat saudara yang melayani di Hope Church. Saya bukan bernubuat. Tapi saya suka baca data. Kalau dunia keadaannya turun, kalau dunia keadaannya nyungsep, itu berkali-kali dibuktikan, data ya, statistik sejarah. Orang yang datang ke gereja meningkat. Ini fakta. Tahun 98 tercatat di seluruh dunia, tahun 98 kita tahu itu ada masalah ekonomi, di Indonesia lebih berat lagi, masalah politik. Ternyata di dunia terbukti 30-40% gereja mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu waktu saya mempelajari ini, saya mengaminkan. Kan cerita jelek tadi kan ya? Tapi saya mengaminkan, yes! 2023 Hope Church akan menuai. Saya ulang sekali lagi ya, 2023 Hope Church akan menuai. Nah, saya mau pesen nih. Sebenarnya tadinya saya mau ngomong, di rapat aja deh. Tapi nggak usah deh, semuanya biar denger gitu ya, Rick ya Fit ya. Buat saudara yang terlibat dalam pelayanan, nomor 1, kita harus semakin dekat sama Tuhan. Supaya orang-orang nanti kalau datang ke Hope Church, karena tidak menemukan jawaban di luar, tidak menemukan harapan di luar, waktu kita sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, pelayanan kita akan menjadi saluran yang hidup buat mereka. WL, singers, pemusik, pengkhotbah, pendoa, ushers, multimedia, soundman, semua. Jadi waktu ada jemaat baru datang, mereka akan merasakan ada Tuhan di tempat ini. Itu nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, saya rangkum. Khususnya buat tim PPW. Pastikan pemilihan lagu-lagunya, lagu-lagu yang joyful. Jadi waktu orang mengalami masalah di luar sana ya, waduh gue udah gak tahu mesti kemana deh. Gue udah gak tahu deh, bisnis susah, macam-macam susah. Terus lagi jalan di depan, ngelihat, hope gede banget, wis. Terus ada jam ibadah lagi, datang. Itu orang yang lagi bete, lagi galau, lagi gundah gulana. Ingat-ingat ya, 3G, galau, gundah gulana. 3G. Masuk ke Hope Church, sukacita. Oke? Jadi semua yang terlibat pelayanan, pastikan kita semua punya joy. Jadi kalau pemusik, kelihatan gitu loh mukanya joy. Jangan cembetut gitu. WL, singers, jangan mukanya ditekuk, happy gitu loh. Enggak usah cengengesan. Cengengesan sama happy beda. Enggak. Mungkin kitanya enggak kelihatan ketawa, tapi kalau muka kita, wajah kita, joy itu beda gitu loh. Jadi orang ngelihat seneng, wah ada sukacita loh di sini. Dan yang terakhir, lagu-lagunya saya minta semakin banyak bicara tentang mengucap syukur. Oke, saudara, setuju ya? Khususnya buat WL nih, mengucap syukur, Bapak kami bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur untuk pesan-pesan-Mu buat kami. Kami gak tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan, tapi kalau kami melihat sekeliling kami belajar lewat berita, kami belajar lewat apa yang para ahli sampaikan. Kami boleh mengambil sebuah kesimpulan, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang mengerikan, bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara politik, tapi kami boleh juga mendengar ada bangsa bangkit melawan bangsa,
Apalagi dengan teknologi, alat-alat perang hari-hari ini yang mengerikan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sudah dinyatakan. Kami mau menjadi orang-orang yang semakin melekat sama Tuhan. Sungguh-sungguh melekat. Melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, menjadi kehendak Tuhan, menjadi kesukaannya Tuhan. Dan Engkau juga sudah memberikan tips yang aplikatif buat kami. Ajar kami mencukupkan hidup kami dengan apa yang ada. Tidak boros, tidak konsumerisme, tidak hedonisme. Kami mau menjaga Tuhan. Kami bersyukur dari hari ke hari kami bisa makan dengan cukup. Kami bersyukur dari hari ke hari kami punya pakaian yang baik. Kami punya tempat tinggal, tempat berteduh yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Dan Engkau juga ajar kami untuk menjadi anak-anak muda yang rajin, yang mau berjuang, berusaha, selagi masih ada kesempatan. Kami mau berjuang, berusaha. Dan kami bersyukur untuk pesan-pesan-Mu untuk stay joyful, tetap bersuka cita. Karena sumber sukacita kami bukan dari dunia. Sumber sukacita kami bukan dari harta benda, tapi sumber sukacita kami dari Tuhan. Dan kami mau terus belajar mengucap syukur, karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup ini, Engkau punya rencana yang indah, dan Engkau enggak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa kami bukan hanya mendengar, tetapi pesan-pesan ini boleh menjadi pesan-pesan yang tertanam dalam hidup kami. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi besok, bulan depan, bahkan memasuki tahun 2023. Kami nggak tahu Tuhan, we really don't know. Tapi kami bersyukur sebelum memasuki tahun yang baru, Engkau sudah membekali kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati Hope Church Tuhan. Kami sudah dengar pesan-pesan-Mu. Kami berdoa Tuhan. Dan kami mau berjanji, kami berusaha supaya kami boleh semakin melekat sama Tuhan. Amin. Supaya siapapun yang datang beribadah bersama dengan kami, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan sendiri. Yes. Mereka bukan hanya melihat sebuah gedung, mereka bukan hanya melihat sebuah persekutuan atau fellowship, tapi mereka juga boleh berjumpa dengan pribadi yang dahsyat itu, yang Amin. namanya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan ibadah kami terus penuh dengan sukacita. Kami mau terus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan. Sekali lagi yang sudah hadir, Engkau berkati, yang sudah melayani, Engkau berkati. Worship leader, singers, pemusik, ushers, greeters, soundman, multimedia, pendoa-pendoa, koordinator ibadah, semua yang sudah melayani, yang sudah melayani perjamuan kudus, Engkau juga berkati berlimpah-limpah. Amin. Setelah ini kami akan berfellowship, Engkau juga berkati our time together sampai selesainya, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan, baik yang sudah maupun yang akan memberi setelah ibadah ini selesai. Engkau juga berkati Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan Engkau juga berkati, boleh dipakai untuk memajukan pekerjaan di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sudah dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat yang dari Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kami katakan Tuhan.